Kami nggak bisa mengabaikan bahwa sesuatu yang sangat ramai, sangat banyak di percakapan orang, kami nggak masuk ke situ. Kami memilih untuk masuk ke situ. Tapi dengan cara apa? Dengan high quality. High quality yang gimana? Apakah high quality dalam konteks akademik atau apa? Enggak. High quality dalam konteks jurnalisme. Tapi jurnalisme yang kayak apa? Jurnalisme online. Sahabat KG, kita berjumpa lagi dalam Polantas Podcast Lantai 17. Kali ini kita akan membicarakan salah satu media online yang berpengaruh di Indonesia, yaitu Kompas.com. Kebetulan Kompas.com baru saja berulang tahun ke-29 jika mengacu ke pendiriannya pada 14 September 1995. Hari ini kita beruntung sekali mendapatkan tamu penting yang akan berbicara tentang Kompas.com, yaitu pemimpin redaksi Kompas.com, Mas Wisnu Nugroho. Selamat sore, Mas Inu. Sore, Mas Yam. Boleh menyapa teman-teman? Halo, saya Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com, temannya Mas Iyam lah yang jelas. Terima kasih, Mas Inu. Ya. Jadi selamat. Ada kopi dulu nih. Ada kopi. Monggo, Mas Agus. Ini Agus kopi nih, kopi Bentara nih. Kopi Bentara. Pas nih, boleh. Silahkan, Mas. Biar pondasinya jejak kalau orang Jawa nih. Oke. Biar waras, Mas ya. Seger dan waras, itu penting. Iya. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun untuk Kompas.com. Makasih, Mas Yam. Ada tema khusus untuk ulang tahun kali ini, Mas? Kami selalu pakai tagline yang kami miliki sebagai tema umum, yaitu jernih melihat dunia. Tapi ada turunan tiap tahun. Nah, tahun ini karena kami ingin menjalankan rangkaian ESG yang kami buat. Kemarin sebelum ulang tahun kami bikin Lestari Summit dan memberikan sejumlah penghargaan kepada inisiatif-inisiatif yang peduli terhadap lingkungan, terhadap governance, dan terhadap langkah-langkah baik tentang sustainability. Tahun ini tema besar yang jernih melihat dunia itu diturunkan menjadi hidup jernih, berpikir jernih. Itu kira-kira kita mau menjadi hidup yang lebih bertanggung jawab lah terkait dengan konsumsi kita atau hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan. Dan itu kami turunkan juga selain ada pre-nya itu Summit untuk Lestari 2024. Di bulan Oktober kami akan menebus dosa karbon yang kami buat karena Summit itu dan beberapa hal yang kami lakukan sebelumnya dengan menanam bakau sebagai cara kami untuk hidup jernih dan berpikir jernih tidak hanya dalam pikiran tapi juga dalam tindakan. Nah, kami melibatkan pertama adalah karyawan Kompas.com. Secara voluntary kami undang kira-kira 50-an. Lalu kami berikan pembekalan kenapa kok perlu melakukan aksi ini, menanam bakau. Dan kami mengajak satu inisiatif Saya Pilih Bumi yang memiliki sejumlah rangkaian yang mirip-mirip dan sudah bekerja sama dengan sejumlah pihak. Nah, kami memilih daerah Subang untuk dijadikan tempat kami menebus dosa karbon karena aktivitas-aktivitas yang kami lakukan. Tidak hanya melibatkan karyawan dan wartawan Kompas.com, kami juga melibatkan mitra atau teman bisnis selama ini. Dan kami mengajak untuk mereka yang biasanya mengirimkan karangan-karangan bunga yang besar-besar itu, kami berikan penjelasan kalau berkenan tidak mengirimkan karangan bunga, tetapi kalau tetap ingin memberikan ucapan selamat dan berpartisipasi, kami beri kesempatan untuk mengkonversi harga karangan bunga itu menjadi sejumlah tanaman untuk kita tanam di Subang itu, bibit bakau itu. Nah, ini ajakan yang kami lakukan kepada mitra bisnis, yang tadi dengan karyawan. Yang ketiga kami ajak kepada pembaca khalayak. Kami akan bekerja sama dengan Kita Bisa, bikin crowdfunding kepada publik untuk mari sama-sama kita melakukan aksi yang nyata dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya
dengan menanam, dan itu kita lakukan di Subang. Kenapa pilih Subang? Karena itu operasinya sudah sangat jauh, dan hilangnya hutan bakau dalam kurun waktu 15 tahun terakhir itu sangat drastis ya. Dan itu terlihat dari foto satelit dari mitra kami yang mendapat hak untuk pemulihan bakau itu. Menarik topiknya Mas, temanya juga menarik. Bagaimana tema itu ketika diturunkan dalam kerja-kerja jurnalistik? Ya, kerja-kerja jurnalistik yang nyata kami membuat kanal khusus untuk upaya kami bersama dengan National Geographic, dengan Kompas TV dan Kontan untuk bikin kanal Lestari. Kanal Lestari itu salah satu dedikasi kami untuk menyuarakan atau memberitakan langkah-langkah konkret di masyarakat, inisiatif-inisiatif yang mungkin kecil, yang terkait dengan lingkungan, terkait dengan sustainability, dan terkait dengan governance. Itu di private sector, di pemerintahan, atau di kelompok komunitas masyarakat. Itu langkah yang konkret, yang pemberitaan. Yang kedua yang kami upayakan secara konkret juga, meskipun tantangannya juga besar, itu di ruang redaksi kami nggak ada botol minum kemasan. Nah ini saya setuju nih, ada cangkir begini nih, kita tidak naruh botol minum dalam kemasan. Kenapa? Karena itu kalau kita minum sehari bisa 4 atau 5, itu berapa sampah yang akan kita buat, dan itu recycle-nya agak susah. Dan di meeting-meeting juga kami nggak menyediakan botol air minum dalam kemasan dalam botol ya. Jadi bawa tumbler sendiri? Iya, mengencourage karyawan untuk membuat tumbler sendiri, atau menyediakan gelas atau cangkir begini dan air yang isi ulang. Itu konkret yang non pemberitaan. Nah, konkret yang lain ya kami sedang menghitung juga jejak karbon kami karena aktivitas ekonomi ini, dan kemudian kami kalkulasi dan kemudian seberapa besar yang bisa kami tebus dari apa yang sudah kami lakukan sebelumnya. Meskipun ini juga butuh langkah yang panjang, karena kami butuh mitra lain yang menilai itu juga sih, untuk memastikan apakah itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh atau cuman gimmick aja. Saya sih nggak mau itu jadi gimmick, karena itu bagian dari kesadaran kami bahwa bumi ini sudah dalam posisi yang tidak bisa lagi kita hanya mengabaikan, tapi kita harus take action dengan tindakan yang menurut saya konkret sih. Itu kerja besar dan berkelanjutan ya Mas ya. Dan KG menurut saya juga melakukan itu. Kita pernah punya kesepakatan bersama untuk tidak bersama-sama menggunakan air minum dalam kemasan sekali pakai itu kan. Dan penggunaan tumbler menjadi common ya, atau umum. Ya. Kita geser sedikit ke tema yang umum Mas, terkait dengan landscape media ya. Kalau memetakan berbagai tantangan yang dihadapi oleh Kompas.com sebagai portal online, kira-kira apa sih tantangan paling beratnya saat ini? Paling berat saat ini? Mungkin di sisi kemampuan menemukan model bisnis. Kemampuan menemukan model bisnis. Kalau model konten kayaknya semua media, ya nggak semua media, artinya banyak media bisa melakukan. Apakah modelnya nggak ketemu-ketemu juga sampai sekarang? Berubah. Oh, modelnya berubah, tantangan berubah. Dan ini yang membuat kami harus tetap dinamis, menemukan cara baru untuk membuat bisnisnya itu jalan. Kenapa bisnis penting? Karena kita tidak dibiayai oleh orang yang nggak ada batas uangnya gitu ya. Atau bukan investor yang nggak peduli dengan jalan bisnis atau tidak. Model bisnis itu menjadi jaminan untuk kami bisa sustain atau tidak. Bisa berlanjut atau tidak. Kalau secara bisnis model aja nggak ketemu, jangan ngomong soal sustainability, untuk bisa hidup hari ini atau bulan itu, bahkan tahun ini aja mungkin kerepotan ya. Itu tantangan yang paling nyata. Nah, di dalam model bisnis itu pecahannya macam-macam. Misalnya karena ada teknologi sekarang nih, baik dan buruk sekaligus. Baiknya adalah banyak hal bisa dilakukan menjadi sangat efisien, menjadi lebih cepat, lebih less human resources gitu ya. Itu kabar baik dalam satu sisi, tapi itu jadi kabar buruk juga untuk yang lain. Ya pasti ada pengurangankah karyawan atau pengayaan kualifikasi yang tadinya belum dimiliki oleh karyawan sebelum teknologi ini maju, dan itu harus diberikan kecakapan atau dilatihkan ya. Kadang-kadang kalau yang terbuka, kemampuan untuk adaptasinya tinggi, itu bisa tuh karyawannya atau wartawannya. Tapi untuk yang resisten ya agak berat itu. Akhirnya kami bisa memberikan pemahaman cukup lama baru ada perubahan itu.
model bisnis itu satu tantangan yang serius. Misalnya gini, Ya. ketika awal-awal online, Kompas.com tadi Mas Iam menyebut 14 September 95 ya, itu betul 29 tahun yang lalu. Awal itu kita nggak tahu model bisnisnya apa. Yang penting ada di media online waktu itu ya, di internet lah. Orang belum nyebut online juga bahkan. Internet pokoknya ada di World Web yang membuat kita bisa diakses dari luar Indonesia. Ya. Itu kan kenapa dulu Kompas online itu ada bahasa Belanda dan bahasa Inggris kan, selain bahasa Indonesia di awal-awal itu. Karena kita tahu pembaca kita di Belanda banyak. Waktu itu nggak tahu model bisnisnya. Awal-awal sih itu bersamaan dengan tumbuhnya internet yang sangat masif bersamaan di dunia sih waktu itu. Bersamaan itu ya ada di dunia internasional itu ada Amazon muncul, ada era-era di mana kegairahan di dunia internet itu menumbuhkan ekspektasi yang tinggi. Dan Indonesia tumbuh waktu itu. Kompas.com bukan yang pertama sebenarnya di media online. Ada yang 2 minggu sebelumnya itu Republika. Republika dulu? Ya, Republik duluan. Lalu kemudian Kompas.com. Dan Kompas.com waktu itu menjadi sayap online dari, persis, dari Kompas. koran cetak ya? Koran cetak. Iya. Waktu itu nggak secanggih sekarang bayangannya. Saya di era itu juga baru lulus SMA sebenarnya. Dan belum tahu waktu itu mengakses pertama Kompas online itu ya ketika kuliah. 96, 97 itu baca berita. Itu masih susah banget. Dan bunyinya Nah itu kan era-era itu belum ketemu model bisnisnya tuh. Nah perjalanan ketemu model bisnis dengan iklan. Orang menaruh iklan, lalu ada kayak apa ya, kalau koran itu kan ada halaman tertentu iklan itu di banner-banner itu iklan banner itu muncul. Tapi itu juga nggak panjang. Terus muncullah banyak platform yang sekarang kita sebut kayak Google. Itu memberikan model bisnis berikutnya yaitu programatik. Kita dapat views yang bagus. Dan karena views-nya bagus, maka revenue dari views itu menghasilkan bisnis. Nah, itu dari sisi model bisnis yang sekarang dapat tantangan baru nih, programatik. Karena nggak sebesar waktu itu. Algoritmanya juga Algoritma berubah setiap 6 bulan, atau bahkan sekarang makin cepat. 3 bulan sekali itu ada perubahan dari penyedia platform yang kita juga agak rumit untuk menyikapinya. Artinya jadi itu kalau stay terus. Versi yang paling terakhir, yang sekarang lagi dikembangkan oleh Kompas.com, itu model bisnisnya seperti apa, Mas? Kami mengembangkan beberapa hal ya. Yang paling mutakhir ada Kompas.com Plus. Itu ini merespon sebenarnya, bukan minat atau bukan niat dari awal kami buat. Tapi merespon dari pembaca yang sering marah pada saya secara personal. Karena banyak iklan. Kompas.com nggak slow banget, iklannya banyak banget. Iya, memang nggak slow karena model bisnisnya itu. Terus ya bisa nggak sih lebih slow? Bisa, bahkan nggak ada iklannya. Dan tapi iklannya macam-macam lagi. Macam-macam. Dan saya jawab kepada mereka, bisa nggak ada iklan? Atau dikurangi iklannya? Dikurangi bisa, bahkan nggak ada pun bisa. Tapi harus berkontribusi sebagai pembaca. Yaitu kami buatlah memberikan solusi untuk mereka yang komplain. Kalau komplain sekarang saya senang menjawab kalau ada komplain. Oh ya, sorry dengan gangguan iklan. Kamu bisa kok baca Kompas.com tanpa iklan. Tapi sisihkan 15.000 sebulan untuk membayar itu. Bahkan karena ini promosi kemarin sempat 5.000 tuh. Untuk sebulan tanpa iklan baca Kompas.com. Berlangganan. Berbayar tanpa dapat iklan. Dan itu clear. Nggak ada iklan sama sekali. Dan orang yang sudah mendapatkan experience itu biasanya cerita ke tempat yang lain. Dan ini tumbuh. Apakah bisa disebut angkanya pelanggan tanpa iklan? Ini karena kita nggak promosikan secara masif ya. Ini baru merespon keinginan orang yang sangat suka baca Kompas.com tapi nggak mau terganggu dengan iklan. Kami promosikan baca Kompas.com tanpa iklan mengganggu, silahkan Kompas.com Plus. Ya sudah ribuan lah. Lumayan ya. Itu tidak menjadi kekuatan utama sebenarnya. Tapi ini cara kami untuk merespon bagaimana orang berkeluh kesah. Yang pertama memang masih iklan tadi tuh. Dari programatik, dari banner, atau dari direct. Direct itu iklan yang datang langsung ke kami untuk naruh sesuatu. Untuk ditayangkan ya. Untuk ditayangkan. Atau model bisnis yang lain misalnya di luar bisnis yang usual kayak di media ya, kayak iklan. Misalnya kita bikin sebuah IP gitu ya. Kayak Summit yang Lestari itu IP. Jadi kami tidak berpegang dan tidak menaruh bisnisnya di paid views-nya, tetapi di sosok Lestari Summitnya itu. Sehingga dari situ ada kepercayaan dari pihak-pihak
yang satu ide dengan kami, lalu kemudian menjadi bersama berjalan, ada sponsorship di situ. Dan media menjadi tempat untuk membesarkan, menggaungkan suaranya kepada publik yang lebih luas. Dan ini bentuk-bentuk yang model bisnis yang kami cari di luar yang umum ya. Apakah Kompas.com juga bikin event-event tertentu? Ada tapi nggak jadi hal yang kami utamakan karena effortnya gede banget dan kayaknya kepakaran kami nggak di situ juga sih. Iya. Karena tenaganya sangat besar dan energi yang dicurahkan itu gede banget dan itu biasanya panjang ya. Iya. Ya sekali lagi itu mungkin bukan expertise di Kompas.com, mungkin di media lain ada yang sangat masif bahkan menjadikan itu kayak event bulanan gitu ya. Mereka dapat bisnis di situ ya fine, mungkin cocok dengan mereka, tapi kalau Kompas.com sejauh ini tidak melihat itu sebagai pilar besar gitu ya. Ada satu dua, misalnya gini, ada satu direct gitu ya, yang model bisnis, tapi dia ingin sekaligus ada eventnya. Nah, event itu bukan yang utama sebenarnya, tapi komplementer aja dari misalnya ada kegiatan, misalnya kumpul komunitasnya kah, atau hal-hal yang lain itu bisa dibuat. Dari sisi itu tantangan yang paling nyata itu. Tapi di luar yang paling clear soal bisnis tadi, saya orang redaksi melihat tantangan yang non bisnis sebenarnya juga dari sisi konten itu tantangan juga. Apa Mas yang paling besarnya? Paling besar itu sekarang membuat konten yang concise tapi lengkap gitu ya. Itu susah. Apalagi retention orang terhadap layar gitu ya, pendek banget ya. Kita mau cerita agak panjang, kalau udah lihat halamannya panjang orang langsung ngeblok atau nutup. Tapi kalau kita kasih yang pendek-pendek, kecenderungan aja cuma di permukaan aja, dan biasanya kita cuma mengangkat yang sifatnya emosional aja. Nah itu tegangan di situ tuh. Itu membuat kami kemudian merumuskan apa yang membuat Kompas.com menjadi berbeda. Sejak 2016 saya ditugaskan untuk menjadi pemimpin redaksi di Kompas.com. Saya dan teman-teman di Kompas.com itu mendefinisikan apa sebenarnya yang membedakan Kompas.com dengan media lain. Ini kan itu kayak ingin saya tanyakan, unique value-nya kan. Nah, dari sisi konten kemudian kami mendefinisikan waktu itu yang kemudian keluar dengan tagline jernih melihat dunia. Itu tagline keluaran dari apa yang kami definisikan produk Kompas.com itu adalah popular high quality online journalism. Popular high quality online journalism. Jadi pokok populer itu kami taruh karena itu yang menjadi percakapan publik. Kami nggak bisa mengabaikan bahwa sesuatu yang sangat ramai, sangat banyak di percakapan orang, kami nggak masuk ke situ. Kami memilih untuk masuk ke situ. Tapi dengan cara apa? Dengan high quality. High quality yang gimana? Apakah high quality dalam konteks akademik atau apa? Enggak. High quality dalam konteks journalism. Tapi journalism yang kayak apa? Journalism online. Jadi popular high quality online journalism. Itu satu nafas tuh. High quality online itu seperti apa konsepnya? Konsepnya misalnya gini, kami tidak pernah dan berusaha untuk tidak terjun ke clickbait misalnya. Itu kami rasa itu nggak masuk kategori high quality. Judul-judul ini 5 faktor yang kelima bikin Anda ternganga. Itu kami pasti nggak masuk ke situ. Karena itu ya di awal-awal mungkin agak lucu tapi lama-lama menjengkelkan. Orang dijebak untuk sesuatu yang nggak membuat dia senang ya. Kalau nggak senang ya, kira-kira ya. Syukur-syukur kalau ada buktinya kayak yang kelima menarik. Tapi kalau ternyata enggak, itu menyebalkan banget. Itu contoh yang tidak menurut saya high quality. High quality yang lain adalah kelengkapan berita. Meskipun tidak bisa sepenuhnya menjelaskan duduk perkara dalam satu berita, tapi setidaknya dia lengkap. Lengkap itu sesimpel 5W1H aja dulu. Siapa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana itu. Terakhir kemudian kalau ada so what-nya tuh. Terus apa dari itu? Nah, kejelasan itu kami definisikan sebagai hal yang harus ada di jurnalisme yang berkualitas di online tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami berpegangan pada prinsip konten itu adalah cara kami untuk menyampaikan kebenaran. Ini kan juga jadi pijakan jurnalisme klasik seluruh dunia yang dari Bill Kovac. Ya benar, itu dia menyatakan sama Tom Rosenthal itu
kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Dan upaya untuk memberitakan kebenaran itu nggak selalu berhasil sebenarnya. Yeah. Tapi kami ada niat untuk melakukan itu. Dengan apa? Dengan melakukan riset sebelum liputan misalnya, atau sebelum bikin tulisan, dengan mengobservasi langsung, misalnya ada kayak demo gitu ya, kita nggak bisa serta-merta ambil di media sosial begitu aja, nggak. Tetap kami ada kirim teman di lapangan untuk ngecek dan memverifikasi, dan cek atau hasil verifikasi atau hasil observasi teman-teman di lapangan itu yang paling kuat dibanding sumber riset atau yang lain. Yang ketiga, kami melakukan wawancara terhadap narasumber itu untuk klarifikasi, untuk konfirmasi atau verifikasi. Tanggung jawab dan kewajiban ini yang kami definisikan juga. Kalau kamu ingin memberitakan sebuah informasi dalam konteks untuk menyebarkan kebenaran, 3 metode itu harus dipenuhi. Nggak bisa dapat comot langsung beritakan itu. Yeah. Itu nggak kami anggap sebagai high quality lah dalam konteks online journalism. Ngomong-ngomong soal kebenaran, justru menurut saya di situ tantangannya ya, Mas Inu. Sekarang ini di tengah era post-truth, sebagian publik tidak lagi terlalu peduli dengan kebenaran. Mereka lebih memilih pembenaran. Ya, boleh masuk. Ya kan? Tidak peduli benar atau enggak, yang penting cocok dengan ideologi yang dianggap benarnya. Bagaimana Kompas.com merespon situasi seperti itu? Ya, itu respon orang kita nggak bisa kontrol ya. Itu udah sesuatu yang, ya kalau dia dipapari sesuatu dan dia responnya C gitu ya, kita nggak bisa memaksakan dia untuk merespon A. Tapi yang kami bisa pastikan adalah konten yang kami buat itu memungkinkan orang merespon secara tepat. Bahwa kemudian responnya berbeda sama sekali karena alasan ideologika atau alasan yang membuat dia ada di bubble-nya, itu sekali di luar tanggung jawab atau di luar kendali kami ya. Nah, upaya untuk membuat informasi itu direspon secara tepat ya, kami menampilkan fakta. Memuat apa yang ada dengan cara menghindarkan opini dan mendahulukan fakta. Misalnya gini, faktanya apa? Saya mukul meja, tapi orang marah nih. Pak Wisnu nih atau Mas Inu nih lagi diwawancara Mas Iam. Mata saya melotot gitu. Orang ini lagi marah nih. Faktanya bukan marah itu. Faktanya matanya melotot. Atau ini faktanya apa? Minum kopi. Minum kopi, ada yang bilang, haus tuh. Haus itu sebuah opini tuh. Belum tentu. Saya bisa aja minum kopi karena ingin menyamarkan sesuatu, tapi faktanya adalah saya minum kopi. Jadi raw fact-nya itu ya, Mas? Raw fact. Meskipun kadang orang bertanya, lo kan memilih fakta, lo tentukan sendiri yang mana yang mau dimunculkan. Apapun itu, tetapi fakta yang ditampilkan adalah fakta yang tidak tercampur dengan opini. Kalau dalam jurnalisme klasik, kalau kita baca-baca buku atau Pak Louis itu, guru kita itu kan showing not telling, itu kan salah satu bagaimana kita mendahulukan fakta di luar opini ya. Nah, opini ya biar publik yang kemudian tadi yang kita tidak bisa kontrol kan. Tapi kalau kita jelaskan faktanya udah minum kopi, orang yang punya pikiran atau punya ideologi macam-macam, wah itu nggak tahan haus tuh orang. Nah, misalnya kayak gitu ya. Atau orang yang biasa aja, kopinya enak tuh pasti. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi itu di luar kendali, tapi fakta dia minum kopi itu. Jadi jangan beropini, tunjukkan faktanya. Nah, kebenarannya adalah salah satu menampilkan dengan fakta itu. Tapi kan ada dalam tanda kutip hukum lain dalam jurnalisme, Mas ya. Bahwa memberitakan orang menggigit anjing itu lebih menarik daripada orang digigit anjing. Artinya sisi-sisi dramatik itu unique. Selalu selalu menarik buat publik. Gimana mengelola itu? Iya, itu hukum jurnalistik yang klasik juga kan. Hal yang unik, yang janggal itu kan punya nilai berita ya. Dan kalau itu terjadi, wartawan pasti daya ingin tahunya jauh lebih besar di situ. Melihat yang unik itu. Dan itu kami nggak batasi. Hanya saja kemudian digiring atau diputuskan kemudian, ini penting nggak sih? Gitu. Hal yang menarik, sekedar menarik, tapi nggak penting buat apa? Cuma sekedar hiburan ya? Nggak salah juga sih menjadikan berita itu sebagai hiburan. Karena tugas dari berita atau jurnalisme selain memberikan informasi atau pengetahuan juga menghibur kan. Mungkin dari sisi menghibur kalau masih dalam konteks pantas nggak masalah, tapi kalau nggak ada kepentingannya sih menurut saya nggak perlu amat, kecuali unik banget gitu ya. Sesuatu yang nggak pernah terjadi tapi ada terjadi nih. Misalnya ada satu
pohon gitu. Kayak pernah ada beritanya di kami juga nih, pohon kelapa yang bercabang. Ya. Ini sesuatu yang unik tuh. Di logika kita atau di pahaman kita ya kelapa ya lurus aja tuh. Atau pohon pisang yang ininya dua buahnya dalam satu batang pohon itu. Itu kan unik dalam konteks hal yang nggak umum tapi dia keluar dari hal yang normal gitu. Itu salah satu nilai berita yang kami sebut sebagai uniqueness. Yeah. Tapi uniqueness kalau nggak penting-penting amat sih biasanya kami nggak ambil. Kalau gosip-gosip soal perselingkuhan, perceraian itu bagaimana, Mas? Kalau gosip perselingkuhan menyangkut personal life orang ya. Yeah. Kalau itu belum ada misalnya laporan secara hukum atau gugatan di pengadilan, kami biasanya nggak masuk dulu. Oke. Kecuali itu sangat penting dan punya dampak yang besar. Yeah. Misalnya, selebriti itu misalnya temannya pejabat atau presiden gitu. Dan teman kedekatannya itu punya resiko macam-macam gitu ya. Dan itu kayaknya kok ada implikasi dari kedekatannya itu. Atau apa gitu. Nah itu biasanya judgement dari editor. Tapi kalau sekedar isu si A menggugat cerai si B kemudian balik menggugat cerai, dan itu masih jadi rumor apalagi ditambah cerita sana-sini, kami biasanya membatasi diri pada faktanya dulu. Faktanya apa? Oh faktanya gugatan diajukan ke pengadilan. Nah, baru setelah ada fakta itu kami beritakan tuh. Dengan tetap mengkonfirmasi, melakukan klarifikasi atau verifikasi. Ya, dan saya dengar Kompas.com juga bergabung dalam kelompok fact checker ya, Mas ya? Ya. Waktu itu bersama Facebook kalau tidak salah. Ya, waktu itu kami diundang sebenarnya. Ada namanya International Fact Checking Network. IFCN itu 2000, saya awal di Kompas.com 2016-2017. Kami daftarnya 2016. Lalu 2017 kami mendapatkan badge atau kayak tanda gitu ya, IFCN dengan beberapa media di internasional. Waktu itu ada Washington Post, saya kalau nggak salah lihat, ada media-media di Eropa dan sebagainya, ada kantor berita. Di Indonesia barengan kami waktu itu ada, kalau nggak salah Tempo, ada Liputan 6, ada Tirto di awal-awal itu. Dan dengan jaringan itu atau dengan network itu kami bisa melakukan debunking atau menjelaskan sebuah informasi yang tidak pasti kebenarannya dan kami verifikasi bareng-bareng. Dan hasil verifikasi itu karena itu dalam jaringan itu bisa dipakai oleh media semua manapun, media yang ada dalam media. Itu. Nah itu waktu itu muncul karena tadi isu Mas Iam sebut soal hoax dan post-truth itu. Waktu itu pemberitaan menjadi sangat masif terutama untuk hal-hal yang sifatnya nggak benar atau tidak bisa dipastikan kebenarannya. Dan jurnalisme yang tadi punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran sebenarnya itu kayak panggilan klasiknya lagi untuk masuk ke situ. Jadi itu kontribusi Kompas.com untuk menjernihkan. Betul. Nah itu sesuai dengan tagline yang gosip-gosip atau rumor-rumor yang beredar. Gosip, rumor atau hal-hal yang sifatnya rame di media sosial. Dan media sosial itu kan nggak punya tanggung jawab untuk melakukan itu. Dan itu emang nature-nya media sosial. Kita nggak menuntut itu. Nah kalau media melakukan itu salah. Kalau dia masuk situ harus dengan niat untuk apa? Apa sekedar untuk dapat views? Kalau itu yang dilakukan hanya sekedar dapat views, itu celaka dia. Kalaupun kemudian dapat views, niatnya jangan bukan nyari viewsnya, tapi menjelaskan duduk perkaranya, atau mengklarifikasi, atau menjernihkan, atau bahkan menyatakan ini berita ini tidak benar, atau berita ini misinformasi, atau bahkan berita ini hoax. Nah kami punya 3 klasifikasi untuk berita-berita itu. Kami ada tim khusus untuk fact checking itu. Kira-kira sampai sekarang ada nggak data sudah berapa banyak berita yang dijernihkan? Wah, itu kalau dari Kompas.com itu sehari itu rata-rata 12 sampai 15. Sampai sekarang? Iya, masih. Wow. Masih. Karena kami ada satu tim, ada editor, ada 2 reporter ya, atau 2 penulis dan 1 desain grafik gitu ya. Dan ya kita ambil rata-rata aja, wartawan rata-rata bikin 5 berita itu 3 orang kan ya, rata-rata 5 sampai 15 artikel tiap hari. Artinya kalau publik ingin ngecek apakah berita itu hoax atau enggak, kunjungi Kompas.com. Kunjungi Kompas.com. Jadi iklan ya. Di situ ada cek fakta sebenarnya. Iya. Dan biasanya kalau kita sudah memberikan konfirmasi atas sebuah berita yang belum jelas kebenarannya, tidak hanya di Kompas.com di kanal atau domain atau subkanal yang kami miliki, tapi juga kami posting di media sosial karena itu kan asalnya dari media sosial. Dan kami debunking atau kami jernihkan juga di media sosial. Kami ada kanal khusus atau
akun khusus untuk cek fakta itu selain yang ada di kompas.com. Ya, itu pekerjaan mulia lah Mas ya. Ya, mudah-mudahan mulia. Kalau di dalam teori sosiologi itu misi profetik Mas ya. Ya, bisa jadi. Tapi kita dapat bisnisnya juga. Dari views yang masuk juga sih sebenarnya. Karena orang penasaran, bener nggak sih ini? Nah, tadi Mas Inu sudah menyinggung soal media sosial ya. Media sosial ini kan semakin tumbuh seiring dengan akses internet juga meninggi dan kemudian orang menggunakan gawai dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya bagaimana kompas.com menempatkan media sosial ini? Kami melihatnya sebagai opportunity ya, atau peluang ya. Kenapa? Karena Karena penyedia kontennya sekarang banyak banget. Media bukan satu-satunya. Media hanya salah satu dari sekian banyak penyedia konten. Oke. Dan itu sah. Publik bisa memilih